Dan kita akan bahas soal ini saudara bersama orang tua korban dugaan malapraktik Marliana dan kuasa hukum Eva Nurfadilah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Marliana, Ibu Eva. Selamat pagi. Bu Marliana, Bu Eva, jadi setelah kemarin atau setelah sempat diamputasi, saat ini kita update dulu informasinya, kondisi dari anak saat ini seperti apa, kemudian perawatan apa yang saat ini dijalani? Nah, alhamdulillah kondisinya saat ini udah lebih baik dari kemarin. Anaknya udah mulai aktif kembali. Terus perawatan yang sekarang dijalani lagi rawat jalan untuk persiapan operasi selanjutnya yaitu pencakokan kulit yang sudah dijadwalkan. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin ini. Kalau nggak ada halangan, nggak ada kondisinya Arumi membaik. Insya Allah hari Senin dilakukan operasi lagi untuk pencakokan kulit. Oke, Ibu, itu operasinya nanti akan di rumah sakit yang sama atau seperti apa, Bu? Bu Eva, Bu Marliana? Baik, kami akan mencoba menghubungi atau terhubung kembali bersama dengan Ibu Marliana dan juga Ibu Eva. Oke, dan tadi saudara, berdasarkan informasi yang dikatakan atau disampaikan oleh orang tua dari anak balita asal desa Tambe, Ibu Marliana, bahwa untuk saat ini kondisi dari balita yang sebelumnya ini diamputasi karena dugaan malapraktik, ini sudah mulai aktif kembali, kondisinya juga sudah membaik dan menjalani rawat jalan untuk nantinya persiapan melakukan operasi untuk pencakokan kulit rencananya di hari Senin. Dan saudara, ini diduga memang akibat malapraktik tangan seorang balita asal desa Tambe Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat akhir harus diamputasi. Dan sebelumnya saudara, ini orang tua korban juga menuding adanya dugaan malapraktik ini yang dilakukan di 3 layanan kesehatan milik pemerintah, yaitu di Puskesmas Bolo, di RSUD Sondusia di Kabupaten Bima, dan juga di RSUD Bima. Jadi memang sebelumnya saudara, balita ini dirujuk atau mendapatkan perawatan begitu di Puskesmas Bolo terlebih dahulu. Kemudian karena memang kondisinya yang harus dirujuk ke rumah sakit, akhirnya dibawa ke RSUD di Sondusia, RSUD Sondusia NTB, kemudian di RSUD di NTB. Dan saudara, di umur yang belum genap 2 tahun, balita perempuan yang saat ini visualnya Anda saksikan harus kehilangan tangan kanannya akibat dugaan malapraktik. Dan kejadian ini saudara berawal pada bulan April di tahun 2025 atau April kemarin, saat bocah perempuan ini mengalami demam. Saat itu dibawa ke Puskesmas Bolo, di mana di tangan kiri yang dipasang infus ini bengkak hingga kemudian dipindahkan ke tangan kanan. Kemudian karena kondisinya yang belum membaik dan juga selama dirawat begitu tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dan tangannya juga terjadi adanya dugaan infeksi, kemudian dirujuk ke rumah sakit Sondosia. Meskipun akhirnya dirujuk saudara, anak perempuan atau balita perempuan ini diduga tidak mendapatkan perawatan yang memadai hingga akhirnya diamputasi di RSUD NTB. Sebelumnya saudara, menurut informasi juga memang ada 3 layanan kesehatan milik pemerintah yang menangani balita usia 14 bulan ini di NTB. Kita akan mencoba terhubung kembali ke orang tua dari balita, yakni Ibu Marliana dan juga kuasa hukum, yakni Eva Nurfadilah. Ibu Marliana dan Bu Eva sudah bisa terhubung? Sudah. Oke, baik. Ibu, tadi kan dikatakan rencananya akan ada operasi pencakokan kulit di hari Senin. Ini di rumah sakit yang sama atau berbeda, Ibu?
Rencana hari Minggu sudah masuk di rumah RSUP Mataram. Oke, Itu ya. rumah sakit yang berbeda. Oke, nah mungkin bisa diceritakan awal mula terjadi malapraktik sampai tangan anak Ibu Marliana ini harus diamputasi itu seperti apa? Berarti benar dikonfirmasi ya bahwa sebelumnya ini sempat sakit dibawa ke puskesmas kemudian dirujuk ke 2 rumah sakit lain sampai akhirnya diamputasi ini. Penyebabnya apa dan awal mulanya seperti apa Ibu? Sebenarnya pada tanggal 10 kemarin April saya bawa anak saya ke puskesmas Bolo. Dia cuma demam sama muntah. Terus 4 hari setelah dirawat di sana karena tidak ada perubahan kondisi, terus hasil labnya kan ternyata anak saya suspek DBD. Saya minta rujukan ke rumah sakit Sondosia pada tanggal 13. Sebelum dirujuk, ada perawat yang ingin menyuntikkan obat diimpus tangan anak saya. Tapi sebelum diimpus, saya sempat protes ke perawatnya kalau tangan anak saya mulai bengkak. Tapi perawatnya bilang itu tidak bengkak katanya, tetap dilanjutkan pemberian obat diimpus tangan anak saya. Setelah dikasih obat, dikasih masuk obat, anak saya kesakitan. Terus saya lapor ke perawatnya, dilakukan pencabutan infus dan ternyata benar tangan anak saya jari-jarinya udah mulai bengkak, tangannya juga udah mulai merah. Kemudian disuruh kompres air hangat. Kan lagi persiapan rujukan ke rumah sakit Sondosia tanggal 13 malam dia dirujuk di RSUD Sondosia, diimpus lagi di tangan kiri. Karena kebetulan kan tangan kanannya udah bengkak, diimpus tangan kiri pas tanggal 14 pagi. Saya melihat tangan kanan anak saya yang dari puskesmas Bolo ternyata tambah bengkak. Terus datang dokter spesialisnya. Saya bilang ke dokternya tangan anak saya sudah mulai bengkak, bahkan tambah bengkak dari puskesmas Bolo. Dokter spesialisnya cuma menyarankan kompres air dingin karena katanya itu penumpukan cairan. Ada pemeriksaan? Tidak ada pemeriksaan sama sekali. Namun setelah saya kompres air dingin, yang ada tangan anak saya menghitam, bagian ini menghitam pergelangan tangan. Saya langsung minta rujukan ke perawat pada tanggal 14 itu, tapi tidak dikasih rujukan, tidak diaseskan pada tanggal 14 itu, cuma dikasih salep. Tapi karena kondisi tangan anak saya yang mulai parah, pembengkakannya udah di atas siku, saya minta rujukan lagi di tanggal 15 sama dokter umum. Tapi kata dokter umumnya harus konfirmasi dulu ke dokter spesialis. Sampai sore tidak ada konfirmasi, tidak ada penyampaian kalau rujukan saya di ACC. Makanya saya sebagai ibu Arumi langsung lari dari perawatan anak ke UGD, minta rujukan paksa ke dokter UGD-nya, baru di ACC-kan. Tanggal 15 malam saya sampai di RSUD Bima, lanjut di RSUD Bima. Di sana pun kondisi anak saya sudah parah. Dan 17 jam ya? Iya. Jadi tanpa ada tindakan apa-apa. Sampai di sana kan malahan dokternya di saat saya menanyakan soal kondisi tangan anak saya, dokter UGD di RSUD Bima menyampaikan kalau katanya itu bukan ranah mereka karena anak saya itu rujukan dokter spesialis. Jadi mereka tidak bisa menginformasikan, tidak bisa menjelaskan kondisi tangan anak saya. Namun pada saat tengah malam karena anak saya udah jari-jari tangannya udah nggak gerak, udah menghitam, udah parah, saya kembali ke dokter UGD-nya. Saya bilang sama dokternya jari-jari tangan anak saya ini udah mulai gerak, udah nggak gerak. Padahal tadi masih gerak. Terus dokternya cuma bilang, oh tidak apa-apa ibu, itu katanya itu cuma peradangan, bakalan kempes sendiri, itu udah dikasih obat antibiotik katanya. Terus karena saya terlalu khawatir sama anak saya, jadi saya bilang, dok saya takut jangan sampai nanti tangan anak saya diamputasi. Saya ngomong kayak gitu sama dokter UGD-nya. Namun jawaban yang tidak mengenakan malah saya dapat dari perawat. Dia mengatakan, ibu jangan terlalu overthinking, jangan terlalu tinggi pemikirannya katanya. Terus dokternya juga bilang, ibu tangan anak ibu bakalan aman aja, nggak bakalan terjadi apa-apa. Tapi bukan cuma di saat itu juga, sepanjang malam saya selalu melaporkan keadaan anak saya yang tidak bisa tidur, kesakitan. Tapi jawaban yang tidak mengenakan selalu saya dapat. Bahkan mereka bilang, ibu selama anaknya tidak menangis histeris,
berarti anaknya bakalan baik-baik saja katanya. Jadi anak saya itu di RSUD Bima mulai dari malam tidak ada satupun dokter yang memeriksa anak saya sampai pagi. Kebetulan ada perawat yang datang di kasur anak saya, tempat saya tidur. Saya bertanya sama perawatnya, ini anak saya ini kapan diperiksa dokter? Dokter umumnya tidak mau memeriksa karena katanya itu bukan ranah mereka. Terus dokter spesialisnya kapan datang? Terus perawatnya ngomong, oh kalau dokter spesialis katanya nggak datang di UGD, harus dirawat inap katanya baru memeriksa. Terus saya lagi bilang, jadi bagaimana ceritanya supaya anak saya ini diperiksa sama dokter spesialis? Perawatnya malah bilang, emangnya ibu udah pesan kamar? Saya nggak tahu kamar apa. Saya bilang, kamar apa? Maksudnya gimana? Dia harus katanya pesan kamar dulu. Jadi saya diarahkan ke resepsionis. Terus saya ke sana. Saya nanya ke bapaknya, Pak, saya mau pesan kamar. Terus diperiksa, ternyata saya itu anak saya BPJS kelas 3. Pas diperiksa kamar, ternyata nggak ada kosong katanya. Oh Bu, mau maaf, untuk kamar kelas 3 full. Kalau ada paling besok pagi atau besok sore. Karena saya terlalu khawatir sama anak saya pun bilang sama resepsionisnya, nggak apa-apa Pak, saya bayar kamarnya. Yang penting anak saya diperiksa sama dokter spesialis. Terus bapak yang di sana ngomong, kalau ibu mau bayar kamar, berarti ibu harus masuk umum katanya. Jadi bukan hanya kamar yang bisa dibayar. Saking saya pengennya anakku diperiksa dokter spesialis. Terus saya pulang lagi dari resepsionis karena nggak ada bisa dapat kamar. Saya pulang lagi ke anak saya. Saya menangis karena tidak ada satupun dokter yang periksa anak saya. Pas saya udah menangis histeris, mereka pada baru panik. Tiba-tiba datanglah dokter spesialis bedah, dia memeriksa tangan anak saya. Dia bilang kondisinya sudah sangat parah. Dia cuma melihat tanpa ada instruksi lagi. Kemudian datanglah dokter spesialis orto lagi, langsung persiapan operasi. Pada saat itu juga dari UGD langsung ke kamar operasi. Pas dioperasi ternyata dokter ortonya bilang kalau jari-jari tangan anak saya udah nggak ada aliran darah, udah nggak ada. Jadi dokter minta persetujuan lagi sama suami untuk membedah bagian ini supaya katanya ada aliran darah. Setelah dioperasi anak saya dibawa di perawatan bedah. Di perawatan bedah pun dicampur dengan orang dewasa. Padahal anak saya bayi 15 bulan. 15 bulan dicampur sama pasien-pasien yang lain. Dan pada saat jam 1 malam anak saya kejang dan tidak ada satupun dokter yang bisa memeriksa dengan alasan katanya harus personal, harus ada kenalan. Untuk keluarga suami punya kenalan, barulah dokternya datang ke perawatan itu periksa anak saya. Besoknya baru dibawa ke ruangan ICU karena kondisi anak saya sudah tidak, kondisi tangannya sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi saya minta rujukan lagi ke RSUP Mataram pada tanggal 18 sampai di RSUP tanggal 11 pagi. Dan dilakukanlah operasi amputasi pada tanggal 12 Mei 2025. Anak saya sekarang udah nggak ada tangan, udah diamputasi. Oke, baik. Ibu, ini kan akhirnya diamputasi di RSUD Bima, tapi ini apakah sudah dilaporkan Ibu ke polisi? Bagaimana tindak lanjutnya hingga saat ini? Pihak keluarga sudah melaporkan, tapi sampai sekarang kami belum menerima informasi apa-apa tentang perkembangan kasus anak saya. Belum ada laporan tertulis, SP, 2HP, nggak ada. Kami belum menerima apapun. Jawabannya mereka selalu penyelidikan, sementara ada proses, tapi belum ada hasil sampai sekarang. Oke. Belum ada. Dari polisi belum ada informasi lebih lanjut, hanya dikatakan penyelidikan. Artinya memang dari sejak awal dari pihak rumah sakit pun juga tidak memberikan penjelasan yang pasti soal penyebab ketika dari awal tangan anak ibu bengkak bahkan sampai sekarang sudah diamputasi dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Ini juga belum ada informasi lebih lengkap soal ini ya Bu ya? Belum ada yang buka suara, belum ada sama sekali. Itu dari kapan Ibu dilapor ke polisinya sampai saat ini? Sebelum diamputasi, sebelum kami pada saat dirujuk di RSUP Mataram, pihak keluarga sudah melaporkan. Sekitar 12 April kurang lebih. Iya. April 12 April. 2020. Oke. Kurang lebih. Dan itu amputasinya di RSUP Mataram ya, bukan di Bima. Iya, di RSUP Mataram. Oke, Ibu, infonya Anda dan suami bahkan sampai resign dari pekerjaan demi mendampingi putri Anda. Seberapa berat sebetulnya situasi saat itu hingga diambil keputusan itu?
sebenarnya sangat berat Bu, karena kami penghasilannya di sana. Cuma pada saat orang kantor suami menelpon, mereka menanyakan kapan kami bisa masuk. Kami belum bisa memberikan kepastian karena pada saat itu jadwal untuk operasi anak kami belum dijadwalkan. Jadi kami belum bisa pastikan kapan bisa masuk. Jalan satu-satunya ya kami resign Bu, karena apalagi anak kami kan lagi kontrol per 3 hari untuk perawatan lukanya di Mataram. Jadi mau tidak mau kami resign. Oke, ke depan Ibu, karena ini kan juga dikatakan masih dalam proses penyelidikan, masih belum ada perkembangan dari laporan ke polisi. Selain proses hukum, langkah apa yang akan ditempuh keluarga untuk mendapatkan keadilan? Apakah dari pihak rumah sakit juga sudah mengonfirmasi Ibu, bahkan dari pihak puskesmas, dari tempat awal anak Ibu berobat saat itu? Belum ada konfirmasi. Saya mau mereka itu bertanggung jawab kepada anak saya, terutama oknum-oknum yang menyepelekan saya. Yang bilang kalau saya terlalu overthinking, yang bilang anak saya nggak bakalan diamputasi, nggak bakalan dioperasi, aman saja. Oknum-oknum yang bilang hanya penumpukan cairan, tanpa melihat kondisi tangan anak saya, tanpa memeriksa, hanya memberikan instruksi. Saya pengen mereka bertanggung jawab terhadap anak saya. Saya pengen keadilan untuk anak saya. Untuk terkait langkah hukum lain, Bu, izin menjelaskan. Ya, silakan. Kami kemarin sudah datang audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Alhamdulillah per hari kemarin Dinas Kesehatan Provinsi memfasilitasi kami untuk bertemu dengan RSUP. Kita menanyakan kejelasan atas tindakan yang akan dilakukan. Nah, per hari kemarin juga kami mendapat jawaban yang pasti bahwa Arumi bisa dioperasi terkait pencangkokan kulitnya itu di hari Senin. Makanya per hari Minggu insya Allah sudah masuk. Nah, kami pun meminta Dinas Kesehatan Provinsi menjadi wadah sebagai penjembatan antara RSUD Bima, RSUD Sandosia dan pihak Puskesmas Bolo dengan kami untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi. Gitu, karena sampai sekarang mereka masih bungkam. Kita pun kalau sangat menyayangkan pihak kepolisian sampai sekarang belum bisa memberikan hasil yang signifikan gitu, belum bisa memberikan jawaban kepada pihak keluarga. Apa sebetulnya pertanggungjawaban yang paling dibutuhkan oleh keluarga saat ini, Bu Marliana? Saya pengen mereka bertanggung jawab terhadap anak saya. Apalagi anak saya masih bayi, kita nggak tahu kehidupan selanjutnya bagaimana. Apalagi dia sudah cacat, perempuan lagi. Saya pengen mereka bertanggung jawab. Demi Allah, saya pengen mereka bertanggung jawab demi masa depan anak saya. Saya pengen mereka bertanggung jawab tentang kelalaian mereka. Saya pengen mereka mengakui kesalahan mereka. Baik. Saya pengen mereka mengakui semua kalau mereka benar-benar lalai dan bertanggung jawab. Baik, tentu kami ikut prihatin atas apa yang terjadi dan diharapkan juga ada solusi terkait dengan kasus ini Ibu, dan juga proses penyelidikan tentunya bisa berjalan transparan dan ada penjelasan dari puskesmas bahkan rumah sakit dan juga dari polisi terkait dengan pendalaman dugaan malpraktik ini. Terima kasih Ibu Marliana, orang tua dari korban malpraktik dan juga kuasa hukum Ibu Eva Nurfadila sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Bu Marliana dan juga Ibu Eva. Amin. Terima kasih. Ya saudara.